Nah, bayangkan nakama, kekuatan yang tidak hanya membuat seorang lebih sangatlah overpower itu, tetapi juga menembus batas realitas yang membengkokkan hukum alam semesta kan. Ini yang terjadi pada realita imajinasi Hito Hitonomi model Nika bangkit dalam tubuh Monkey D. Luffy kan. Momen itu mengubah segalanya di kisah One Piece loh. Apakah ini sekedar kebangkitan biasa ataukah ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di baliknya? Kenapa pemerintahan dunia begitu takut hingga mencoba menghapus keberadaan buaya ini dari sejarah kan? Apakah nakama buaya iblis ini memiliki kehendaknya sendiri? Yang lebih penting lagi, semua itu berkaitan dengan rahasia terbesar One Piece loh. Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go. Kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya, supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Jadi tuh gini nakama, kisah One Piece itu memang selalu penuh dengan kejutan kan. Kalian mungkin sepakat tentang hipotesa ini, terutama soal buah iblis yang punya kekuatan luar biasa magisnya itu. Ada satu konsep yang selalu bikin para fans penasaran tentang awakening atau kebangkitan sejati buah iblis. Apalagi kalau kita ngomongin soal Zoan sendiri nih, yang bukan cuma ngubah pemakainya jadi hewan atau makhluk mitologi, tapi juga bisa mencapai bentuk tertinggi mereka dengan cara yang nggak biasa. Nah, di sini kita bakal bahas soal kebangkitan bagaimana Nika tersebut tuh menjadi luar biasa. Itu kategori Zoan memang, tapi jenisnya adalah konteks mitikal. Awalnya kebangkitan ini masih penuh misteri ya teman-teman, tapi setelah insiden besar yang melibatkan Luffy dengan Kaido di Wano Kuni kala itu, kita akhirnya dapat gambaran lebih jelas soal gimana proses kebangkitan itu terjadi. Ternyata itu bukan cuma soal fisik yang makin kuat, tapi juga tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Tekad, emosi, bahkan batas antara hidup dan mati, dan semuanya makin berkembang. Awakening puncak evolusi buah iblis itu memanglah menarik. Mari kita mulai dari dasarnya, bahwa buah iblis selalu dianggap sebagai sumber kekuatan yang bisa mengubah nasib seseorang kan. Ada 3 jenis utama, Paramecia, Zoan, dan juga Logia. Tapi di antara ketiga jenis itu, Zoan punya tempat paling spesial karena bisa bikin penggunanya berubah bentuk di sana. Bahkan itu mendapatkan kekuatan regenerasi luar biasa loh. Kebangkitan dalam konteks Zoan bukan sekedar perubahan wujud biasa, itu adalah transformasi total yang mengubah segalanya, tubuh, pikiran, bahkan jiwa penggunanya. Orang yang mengalami kebangkitan buah iblis Zoan akan mendapatkan peningkatan kekuatan luar biasa, daya tahan, pemulihan jauh di atas batas normal. Contoh nyatanya para penjaga Impel Down sendiri. Karena kita ingat betul ya, mereka itu bukan hanya bisa bertahan dari luka parah, tetapi juga bisa terus bangkit meskipun mendapatkan serangan-serangan brutal kan. Artinya nakama, kebangkitan ini bukan cuma soal berubah bentuk, tapi juga tentang memperkuat keseluruhan bodi mereka. Ada satu faktor penting dalam kebangkitan, mental dan emosi penggunanya. Seperti yang kita tahu, bahwa buah iblis nggak akan bangkit kalau pemakainya nggak punya tekad cukup kuat. Artinya ini bukan sekedar latihan fisik, tetapi lebih ke bagaimana seorang itu bisa melewati batas dirinya masing-masing. Momen kritis menjadi penentu kebangkitan buah iblis sendiri. Nah, ini paling menarik. Kita tahu bahwa selama pertarungan dengan Kaido, Luffy sendiri sempat mengalami kondisi yang bikin semua orang mengira-ngira dia udah mati kan. Ternyata justru menjadi momen kekuatan sejatinya itu terbangun. Ketika tubuhnya seolah-olah tak bernyawa, itu ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Ini bukan cuma soal kekuatan fisik stamina semata, tentang kehendak yang tidak bisa dipadamkan kan. Buah iblisnya ternyata bukanlah Gomu-Gomu no Mi loh, tapi itu adalah Hito Hitonomi model Mythical Zoan Nika yang akhirnya bangkit di sana. Ketika itu terjadi, kita melihat perubahan drastis nih. Luffy bukannya menjadi lebih kuat saja, tetapi sangatlah cepat. Itu juga menggunakan kekuatannya dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin terjadi. Tubuhnya menjadi lebih elastis dari sebelumnya, bahkan bisa memanipulasi lengkungan di sekitarnya. Artinya teman-teman, kebangkitan ini bukan cuma meningkatkan fisiknya, tapi juga membuka kemungkinan baru dalam cara dia menggunakan kekuatannya lagi. Kekuatan sejati Nika lebih dari sekedar kekuatan fisik nih. Ada sesuatu yang unik tentang buah iblis Nika sendiri. Kekuatan ini tidak sekedar memberikan keunggulan dalam pertempuran, tapi juga mencerminkan keinginan dan impian penggunanya itu tadi. Luffy selalu ingin kebebasan. Ketika kekuatannya bangkit, tubuhnya menjadi seperti simbol dari kebebasan kan. Dia bisa bertarung tanpa aturan, bisa membelokkan serangan, mengubah wujud lawan, dan bahkan bertarung dengan gaya yang hampir seperti kartun, bebas, liar, dan juga lepas di sana nih. Ini semuanya memang serasa ada kaitannya dengan sejarah masa lalu, dan kaitan itu
selalu dengan konsep Will of D nakama. Kita mungkin akan ngomongin bagaimana kebangkitan dan juga kehendaknya. Kita nggak bisa lepas dari konsep Will of D-nya kan. Dari dulu nakama kita selalu tahu bahwa orang-orang dengan inisial D sendiri dalam namanya memiliki sesuatu yang istimewa. Mereka menolak untuk tunduk pada sebuah takdir kan. Mereka selalu bangkit bahkan dalam situasi paling buruk sekalipun. Nah, apa yang terjadi pada Luffy sendiri adalah bukti nyata dari semua itu. Dia bukan hanya pemakan buah Nika, tapi juga seorang yang mewarisi kehendak D itu sendiri. Mungkin ini alasan sebenarnya kenapa kekuatannya bisa bangkit dalam kondisi seperti ini nakama. Efek kebangkitan pada kisah One Piece itu menjadi pengubah ceritanya. Dari sudut pandang yang lebih luas lagi, kebangkitan buah iblis Nika itu menjadi titik balik dalam keseimbangan kekuatan dunia sendiri. Jika sebelumnya pemerintahan pusat sudah khawatir dengan Luffy, sekarang mereka punya alasan lebih besar untuk takut kan? Kenapa? Ya karena buah iblis itu menurut legenda adalah buah iblis yang paling mereka takuti. Dulu nih mereka bahkan berusaha menghapus nama asli buah ini dari sejarah loh. Itu artinya mereka tahu betul bahwa pemilik buah ini bisa menjadi ancaman besar bagi sistem yang mereka bangun selama berabad-abad kan. Ya jelas itu adalah Joy Boy di masa lalu. Bukan cuma pemerintahan dunia yang bakal terpengaruh, para bajak laut termasuk Yonko yang tersisa mungkin juga akan melihat Luffy sebagai sosok yang harus diperhitungkan nih sebagai Yonko baru. Potensi kebangkitan lainnya itu akan terjadi di Elbaf seharusnya. Kalau kita melihat perkembangan selama ini, ada kemungkinan besar bahwa kita akan melihat kebangkitan lainnya dalam cerita. Karakter seperti Zoro, Sanji sendiri atau bahkan para lawannya itu mereka mungkin juga akan mengalami transformasi serupa nakama. Terlebih lagi kalau benar teori tentang Zoan Mythical memiliki semacam kesadaran dan buahnya itu sendiri, maka mungkin aja loh ada kekuatan lain yang menunggu untuk bangkit lagi. Bisa jadi nakama kita belum melihat puncak dari apa yang dilakukan oleh para buah iblis itu sendiri kan. Rahasia bagaimana kebangkitan dan ketika kekuatan itu melewati batas kehendak itu tadi. Sejak awal petualangan One Piece sendiri kita tahu ya buah-buah iblis itu adalah elemen utama dalam sistem kekuatan tersebut. Dari para mesia yang memberikan kemampuan unik, Logia yang memungkinkan pengguna yang menjadi elemen alam, hingga Zoan yang bisa mengubah seorang menjadi binatang atau makhluk mitologi. Ada satu tahap yang membuat buah iblis mencapai potensi maksimalnya, yakni kebangkitan tersebut. Konsep kebangkitan itu sebenarnya sudah diperkenalkan cukup lama, tapi baru-baru ini benar-benar menjadi puncak pertarungan utama epic ketika di Wano Kuni kan. Model Nika akhirnya menjadi salah satu daya tarik karena Luffy sendiri yang membangkitkannya. Kebangkitan dari buah iblis tidak sekedar kekuatan tapi evolusi jiwa yang sudah lama tertidur. Ketika kita bicara soal kebangkitan buah iblis, banyak yang menganggap bahwa itu sebagai peningkatan kekuatan fisik, tapi tidak hanya itu saja loh. Mari kita ambil contoh beberapa karakter yang sudah menunjukkan kebangkitan. Doflamingo, Katakuri, para mesia. Mereka tidak hanya bisa menggunakan kemampuan buah iblis di tubuh mereka sendiri kan, tapi juga dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Doflamingo bisa mengubah tanah menjadi benang nih, dan sementara Katakuri bisa mengubah lantai menjadi mochi yang bisa dikendalikan kan. Nah, salah satu lainnya itu penjaga Impel Down to Zoan. Mereka juga tidak hanya lebih kuat tapi juga memiliki daya tahan dan pemulihan luar biasa. Nah, dan Luffy sendiri sebagai Mythical Zoan Nika itu khususnya jauh lebih menarik sendiri, karena informasi tentangnya itu akan kian menarik lagi jika sudah berada di Elbaf sekarang kan. Apalagi pertemuannya dengan Scooper Gaban. Mendapatkan kunci tersebut untuk pembebasan Loki itu harusnya akan menjadi kemeluk menarik, dan ke depan dia akan mengetes bagaimana murid dari rivalnya tersebut, Silver Rally. Harusnya ya nakama, kemungkinan hal-hal baru itu akan terjadi di pulau tersebut. Mungkin saja Royal Haki benar-benar akan ada di Elbaf, dan Luffy dengan kemampuan buah iblis Nikanya tersebut akan mendapatkan hal tersebut. Jadi kalau mau kita simpulkan, kebangkitan Nika awal dari era baru kisah One Piece sendiri itu, kebangkitan Hitohitonomi itu memang salah satu hal yang sangatlah luar biasa menarik. Itulah yang ditakuti selama 800 tahun lalu. Luffy memiliki kekuatan yang bahkan bisa memberikan realitas yang mengaruhi dunia di sekitarnya kan. Tidak hanya menjadi ancaman besar bagi para musuhnya, pemerintahan pusat dan juga bajak laut. Tekadnya sebagai salah satu bagian dari orang-orang di tersebut tuh menjadi daya tarik tersendiri. Dan kami rasa nakama di Elbaf ini nanti perang-perang Ragnarok itu yang akan terjadi. Itulah yang akan menjadi penjembatan lebih lanjut bagaimana buah iblis Luffy itu sendiri akan mendapatkan pengungkapan sangatlah besar, karena mereka di sana itu adalah junjungan besar bagi para bangsa raksasa kan. Dan
Ingat, mural sudah muncul di sana dan kita melihat sendiri sang Joy Boy sendiri, Sun God of Nika, ada 2 versi loh. Kira-kira Luffy berada di bagian mana tuh? Itu makin menarik lagi di kisah One Piece ke depannya. Sepakat nakama tentang semua hipotesa ini. Jadi itulah tadi ya mengenai apa yang terjadi di chapter-chapter selanjutnya kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.